Perkenalkan, saya Oki Haryadi. Saya malam ini ada Oke. dua pertanyaan. Satu aja. Oh, satu. Iya, baik, Pak. Yang ingin saya tanyakan seni dalam menjual saham agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Karena Bapak terbukti bisa menjual beberapa saham seperti INDI dan INKP di harga puncak. Di saat PER dan PBV berapa kita bisa menjual saham Baja yang sudah kembali menjadi Mercy? Mungkin boleh diceritakan juga pengalaman Bapak dalam menjual saham yang lainnya juga agar kita bisa belajar cara Bapak menjual saham bagaimana. Juga dicicil atau sekaligus Pak agar bisa mendapatkan profit yang maksimal, karena terkadang kita sudah menjual, kadang turun dan juga masih naik begitu Pak. Sebaiknya dijual langsung atau bertahap? Oke, bagus pertanyaannya. Namanya siapa tadi? Oki Pak. Oh, Oki. Oke ya, silakan. Ya, terima kasih Oki. Tadi pertanyaannya bagaimana mengenai menjual, seni ya? menjual, Pak. Seni menjual, oke. Ya. Saya pernah tahun 2016 itu membeli saham Indika Energy tadi disebut ya, di harga 100 lebih, ya 100-an. Padahal nilai buku per sahamnya pada waktu itu 1.600. Nilai buku per saham 1.600, saya beli harga 100. Ya. Memang pada waktu itu Indika Energy harga tambang batu bara terbesar mungkin pada waktu itu nomor 3 di Indonesia. Tambang batu baranya anak perusahaan Mekideko Jaya Agung. Harga batu bara gitu $50. Ya. Saya membelinya di harga yang murah. Ya. Ketika saya membeli, pialang saya yang gelarnya MBA dari Amerika, lulusan MBA, dosen di perguruan tinggi swasta. Dia punya maksud baik, tidak jahat sama saya. Dia begini, Pak jangan beli tambang batu bara Pak, masa depan suram. Tapi kan saya tahu itu kan komoditas, hari ini suram, besok bisa cemerlang. Ya kan? Benar, saya beli pelan-pelan, terus jadi pemegang saham terbesar nomor 4 tambang batu bara itu. 2 tahun kemudian harga batu bara yang suram itu naik. Wah, kalau harga batu bara naik, keuntungan Indika Energy kan jadi besar. Wah, harga sahamnya jadi 4.000 lebih ya. Dan saya menjual 4.000 lebih itu di sebelahnya Pak Lukas, di sebelahnya Pak Sukarto Buyung, ya terus di mobil, terus jual terus. Dibeli terus, saya jual terus, saya kasih. Berhenti ketika terjadi gempa bumi ya Pak Lukas. Betul, waktu saya jual terus, gempa bumi, saya lari buru-buru jadi berhenti jualan. Yang paling kaya lari duluan keluar ruangan. Takut gempa ambruk gedungnya itu. Jadi kapan sebaiknya kita menjual? Saya kan beli Mercy harga baja itu, tambang batu bara terbesar nomor 3, nilai buku per saham pada waktu 2016 itu 1.600, harga sahamnya 100 loh. Wih, murah banget ya. Ini Mercy harga bajai, saya beli aja terus. Kapan yang terbaik kita jual? Ketika si bajai itu kembali menjadi Mercy. Ketika si bajai yang kita beli Mercy harga bajai itu kembali jadi Mercy, kita jual. Di dunia nyata nggak ada Mercy yang dijual harga bajai, hanya ada di bursa. Ya. Jualnya bertahap apa sekaligus? Saya pemegang saham keempat terbesar di Indika, kalau sekaligus bukannya hancur harga sahamnya, ya enggak lah, hancur lebur ya kan. Ya pelan-pelan, di rumah sendirian jual pelan-pelan. Ada yang pasang beli jual, kebetulan Pak Lukas jemput saya, jual terus pelan, bertahap. Kalau saya jual sekaligus jumlahnya begitu banyak, hancur dong, auto reject bawa langsung, besok auto reject bawa lagi, enggak. Saya juga ingin mendapatkan harga yang baik ya. Sekaligus sama bertahap, ya bertahap lah pasti belinya. Beli nyicil, jual nyicil, seperti orang beli rumah. Kalau jual sekaligus nggak nyicil, belinya nyicil ya. Beli nyicil, jual nyicil, pelan-pelan.
Beli supaya dapat harga murah terus pelan-pelan, pakai aksi senyap, beli pelan-pelan. Jual pun demikian, pelan-pelan jual supaya harga sahamnya tidak jatuh, dapat harga bagus terus ya. Tidak sekaligus tapi bertahap. Kalau sekaligus hancur lebur, soalnya muatan saya banyak kontainer ya. Kalau cuma saham berapa lot sekaligus aja buang, gitu ya, Oki. Ya. Oke, terima kasih. Kita pertanyaan berikutnya. Oke, dari yang ini Ibu ya, silakan yang sayap kanan. Saya Ega dari Surabaya. Pak, saya mau tanya, kita tahu kan di lantai di bursa saham itu banyak beberapa saham dan dari berbagai sektor. Tadi Pak Loke menjelaskan kalau kita harus mencari wonderful company. Langkah start awal apa kalau boleh saya tahu dari awal Bapak Loke Hong itu bisa menemukan dari deretan setiap saham yang ada di bursa sebagai wonderful company-nya. Langkah start awalnya Pak, itu yang ingin saya tahu karena kan saya terus terang sih banyak mendengarkan kalau sebagai seorang investor kan dia value investing, dia berlandaskan pada sebuah landasan fundamentalnya. Nah, cuman tidak pernah dijelaskan bagaimana starting point-nya, bagaimana kita bisa menemukan nih dari deretan semua daftar saham yang ada di lantai bursa itu, di sektor manakah? Karena kan di bursa itu juga ada sektor-sektor industrinya, kemudian lingkup bidang usahanya. Nah, dari apakah setiap sektor itu mereka ada yang juga merupakan wonderful company atau hanya dari keseluruhan itu semua adalah wonderful company, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Oke, jadi pertanyaan tentang how to ya Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ega. Tahapan untuk mendapatkan wonderful company ya. Menurut saya wonderful company itu adalah yang cuannya besar, ya, cuannya ake, cuannya besar. Cuan yang sedikit, apalagi perusahaan rugi, itu bukan wonderful company ya. Wonderful company itu yang cuannya ake, yang besar. Kemudian yang kedua, udah cuannya besar, tiap tahun bertumbuh, growing. Ya. Tiap tahun cuannya tambah besar. Dari 5 triliun meningkat jadi 7 triliun, jadi 10 triliun, 15 triliun, 20 triliun, 17 triliun, 20 terus naik terus. Udah cuannya ake, tiap tahun tambah ake cuannya. Itu ciri khas wonderful company. Yang kedua, tadi banyak sektor ya. Sektor yang cuannya ake, saya nggak sebut banyak-banyak aja ya. 2 aja dah yang paling saya cinta. Ya, paling saya cinta. 2 sektor. Apa sih yang cuannya ake? 1 bank. Bukan rekomendasi membeli atau menjual, bank. Ada bank swasta di Indonesia tahun lalu labanya 40 triliun. Perusahaan apa yang bisa tandingin dia, yang bisa cuan 40 triliun? 2 yang saya cinta, batu bara, sektor batu bara. Tahun lalu ada perusahaan batu bara, cuannya 38 triliun laba bersih batu bara. Perusahaan lain susah lo dapet cuan sebesar itu. Mau beli perusahaan lain bisa cuan segitu? Nggak bisa. Ya, itu ciri-ciri dari wonderful company. Oke, Ega. Oke, baik. Sekarang kita lanjut biar adil. Saya Willy dari Kota Malang. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai saham Svin. Kalau saya lihat berita kan Pak Lo sudah mulai cicil jual saham Svin ya. Nah, padahal yang saya cek PBV Svin masih 0,4. Nah, melanjutkan pertanyaan dari Pak Oki tadi, kalau misalkan kita jual itu kan harga bajai dari ke harga Mercy. Nah, apakah harga Mercy ini tidak selalu mencerminkan PBV-nya? Karena setahu saya kalau PBV 1 itu baru harga wajar. Itu aja, makasih. Oke. Kenapa
kenapa saya jual saham Klipan Finance ya. Saya punya 200 juta saham lebih, jualnya cuma 4 juta saham aja, nggak banyak ya. Tapi sudah menggemparkan seluruh Indonesia saya jual. Sampai orang Malang aja tahu gitu kan, saya jual. Saya punya saham 200 juta saham lebih, cuma jual 4 juta. Sedikit, padahal dia pinter juga, nilai bukunya masih 1.300 ya. Apalagi ditambah cuan tahun ini, bisa jadi 1.500 kan cuannya. Saya kan beli saham itu 200, naik ke 500 lebih. Ya, jual sedikit lah, saya jual sedikit karena ingat loh, ada orang yang bilang, bukan saya yang bilang ya, karena saya kan punya sahamnya. Orang bilang gitu, Penin, grup Penin itu nggak bakalan kasih kamu cuan. Kata dia gitu, grup Penin nggak bakalan, saham Penin itu nggak bakalan kasih kamu cuan, susah naiknya, benar bertahun-tahun nggak naik. Tapi saya pikir saya beli 200 terus 500, lumayan juga ini grup Penin untung 150%, jualnya sedikit gitu, jual sedikit. Nggak banyak loh, sedikit, padahal masih terlalu murah sebetulnya ya. Cuman happy aja dari grup Penin bisa cuan 150%. Tapi sebetulnya masih jauh dari harga wajarnya. Nilai bukunya kan tahun ini ada kredit macet yang sudah di write off, bisa dibayar 557 miliar kalau tidak salah. Kalau tambah tahun ini, 1 tahun ini first quarter kan udah 108 miliar, kalau kali 4 400 miliar tambah kredit macet yang 1 triliun ya. Jadi nilai bukunya mungkin bisa jadi 1.500. Harga 500 masih terdiskon jauh loh. Tapi mungkin termakan omongan orang yang biasa susah naik, tiba-tiba saya bisa untung 100, jualnya sedikit lah. Kira-kira gitu, karena kalau kita lihat emang bisa berpuluh-puluh tahun, berpuluhan tahun sahamnya nggak naik gitu, tiba-tiba bisa cuan 150%, ya udahlah iseng-iseng buang sedikit. Kira-kira gitu ya. Oke, karena dari jauh kita beri kesempatan. Silakan Winnes. Selamat malam Pak Lukas, Pak Lokeng Hong. Terima kasih ya kesempatannya. Saya Winnes Pak, member Hungry Stocks, datang dari Palembang, Sumatera Selatan, ya demi acara ini dan untuk langsung mendengari Pak Lokeng Hong Pak. Izin Winnes ingin bertanya Pak, tentang sektor coal Pak. Pak Lokeng Hong pernah berkata, di saat indeks coal gocap Pak 50, Bapak mengatakan itu kesempatan Pak untuk membeli. Dulu Pak di coal saat harga 50. Di saat coal naik ke 400 seperti belakangan tahun kemarin Pak 400, itu juga masa perusahaan yang PI-nya masih rendah gitu Pak, ya itu masih tergolong murah Pak. Jadi saatnya kita untuk membeli Pak. Coal gocap beli, coal 400 beli Pak. Nah saat ini belakangan coal terkoreksi Pak, indeksnya menjadi 100 something lah Pak gitu. Lantas pertanyaan saya, kapan jualnya Pak? Sedangkan coal itu kan cyclical Pak, kita tahu. Nah mohon pencerahannya itu aja. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pak Lokeng. Jadi waktu harga coal $50, saatnya beli. Waktu coalnya 400-an kok belum jual Pak, ya kan? Nah sekarang udah turun ke 100 ini bagaimana gitu Pak? Kapan jualnya gitu? Terima kasih, jauh-jauh dari Palembang ya ke Surabaya. Iya saya punya satu saham tambang batu bara. Ya. Saya beli 1.300. Tiba-tiba harga coal naik 400 ya, 400. Yang 1.300 itu naik jadi 4.850. Saya pemegang saham cukup besar, mungkin nomor 3 sekarang ya di tambang batu bara yang tahun ini semoga bisa first quarter udah laba 1,6 triliun, kalau kali 4 mungkin bisa 6 triliun. Waktu naik 4850
Kalau labanya 2.320 kan baru PI 2 kali ya. PI 2 kali dong. Labanya 2.320 terus harga sahamnya 4850, PI 2 kali. Sayang mau dijual ya. Sayang. Mau dijual, aduh PI 2 kali masa dijual ya. Sayang. Dia turun. Dia turun ke 2450 atau berapa 2500 ya. Terus saya pikir, keuntungan saya berkurang banyak juga ya. Berapa itu ada 250 miliar kali ya. Untungnya berkurang 250 miliar, sayang juga ya. Kapan mau dijual? 4850 aja nggak dijual, masa 3000 dijual gitu ya, tetap simpen ya. Jadi lebih murah lagi sekarang, kira-kira gitu. Kapan mau dijual? Jawabannya sederhana, mudah. 4850 nggak dijual, masa 3000 mau dijual gitu. Gitu ya. Oke, Erwin boleh silakan. Ya singkat. Nanti semua dapat giliran. Congrats Pak untuk dividennya. Congrats untuk dividennya Pak. Dividen. Congrats ya Pak. Devin. Pak saya mau nanya, kalau habitnya Pak Lo kan dari pagi sampai malam kan kebanyakan baca koran, annual report, laporan keuangan, habis gitu buku, investasi. Boleh mungkin di ini enggak ya Pak? Maksudnya kebiasaan habitnya tiap hari. Kebiasaan tiap hari, terus habis gitu menurut Pak Lo dari kebiasaan Pak Lo ini mana yang paling penting? Terus ada nggak buku referensi untuk kita para investor belajar lebih dalam tentang investasi? Thank you. Ya. Yang saya lakukan setiap hari itu saya sebut RTI, yaitu Reading, Thinking, and Investing. Itu yang tiap hari yang saya lakukan selama sepanjang hari, terus diulang-ulang. Yang mana sih yang paling penting? Kayaknya tiga-tiganya berkaitan ya. Tiga-tiganya berkaitan, tiga-tiganya penting. Ya, harus membaca, tentu harus berpikir. Ya. Habis berpikir harus bertindak kan investing itu. Jadi nggak ada yang ini nih, semuanya penting ya. Tadi pertanyaannya apa lagi? Saya lupa. Itu aja sih sebenarnya. Cuma itu aja atau ada yang lain tadi? sorry, Buku referensi. sorry. Ya, referensi. Saya rasa buku James Pardue ya 24 strategi investasi Warren Buffett itu bagus ya, itu bagus ya. Yang tulis Master of Law, yang tulis seorang sarjana hukum ya, bagus buku itu ya. Wakilnya Warren Buffett juga Master of Law, jadi buku itu juga Master of Law juga bagus. Saya rasa itu bagus, boleh dibaca ulang-ulang ya. Yang lain ya misalnya The Tao of Warren Buffett juga boleh baca, Mary Buffett ya. Bisa juga baca bukunya Benjamin Graham ya. Ada Security Analysis, ada Intelligent Investor. Bisa juga baca buku Billy Fisher, Common Stock and Uncommon Profit ya. Banyak dibaca.